Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian online Masjid Nurul Huda Merangkal Klopokodo, baik yang hadir secara online maupun yang hadir di masjid secara offline, dan alhamdulillah yang hadir di masjid cukup banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik masjidku tok di unmute, Mbah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang kita adakan ini nanti di yaumil qiyamah bisa menjadi wasilah agar kita mendapat izin dari Allah untuk memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian online Masjid Nurul Huda yang kami hormati, sebelum ke kajian, karena ini juga waktunya masih ada, sedikit saya sampaikan master plan pendidikan yang ada di pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam yang ada di Merangkal. Bapak yang berbahagia, saya sengaja tadi membuat sebuah video klip ya yang berjudul Master Plan ya, Pendidikan Islam di Bumi Merangkal, yang sudah digagas oleh pendahulu-pendahulu kita dari Mbah Muslim, rahimahullah, dan pendahulu-pendahulunya. Dan sekarang kita sebagai generasi penerus yang seharusnya bisa memperbesar pendidikan yang ada di Bumi Merangkal ini. Di sini saya membuat ada dua foto madrasah. Yang sebelah sini ini tampil dari sebelah utara, kelihatan dari sebelah utara. Di utara masjid itu ada kamar mandi dan tempat wudhu yang sedang dibangun. Dan ini nanti rencana kita dari bangunan ini akan kita buat lantai 2 semuanya. Jadi sehingga dari arah timur akan kelihatan seperti ini. Rencana ini bukan karena tanpa sebab, ya. Sebabnya adalah alhamdulillah kita pendidikan di Merangkal, terutama di MI, TK, gitu ya. Itu secara kapasitas siswa itu banyak ya, untuk daerah Gomo itu kita paling banyak. Bahkan sekarang saja yang sudah fix mendaftar itu sudah ada 40. Yang sudah inden 56, tapi yang sudah mengambil formulir dan mengembalikan itu sudah ada 40. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di bawah gambar ini master plan ini masih mimpi ya, mimpi kita bersama. Alhamdulillah setelah mungkin ratusan tahun yang lalu pernah ada pondok di Bumi Merangkal, sekarang muncul lagi pondok, Bapak Ibu. Yang dulunya kita masih pinjam, ya, dipinjam rumah oleh warga dari Pak Darwan, sekarang kita sudah ada bangunan pondok ya, di sebelah timur. Dari tanah wakaf Bapak Mujahid. Nah, master plan ke depan kami, ya, misalnya nanti Allah mengijabahi, ya, kemungkinan nanti pondoknya itu yang berada di komplek masjid, sedangkan ini nanti berganti menjadi MI. Tapi wallahu alam ya. Kalau tidak nyampe ya berarti yang ini pondok dan yang ini MI. Karena sekarang yang banyak siswanya adalah dari siswa MI dan TK. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah berbahagia,
saya sampaikan pula kegiatan yang ada di pondok. Jadi model pendidikan kita adalah pendidikan pembiasaan, Bapak Ibu. Pembiasaan dan harus dibiasakan dan harus diawasi. Di sini anak-anak sedang berwudu, itu pun kita awasi. Anak-anak itu misalnya tidak diawasi, ya mungkin wudunya akan sedikit ngawur. Ini santri-santri pondok di Ponorogo sedang berwudu. Tadi video ini kami ambil ketika waktu sholat zuhur. Nah, karena di masa pandemi anak-anak kita sholatnya juga kita isolasi, anak-anak sholatnya tidak di masjid dulu, ya. Anak sholat di ruang kelas dan kita gunakan untuk pembelajaran pula. Di sini anak menjadi muadzin. Kita percepat Bapak Ibu. Nah. Juga kita latih menjadi imam pula. Anak-anak ada yang di depan menjadi imam. Nah, kemudian kita latih bagaimana caranya bersof, ya, mengatur sof, ya, sholat. Nah, kemudian kita percepat lagi Bapak Ibu. Ya. Ada pula kita pembelajaran kemandirian Bapak Ibu. Ya, anak-anak mencuci sendiri di sini. Tentunya pasti anak-anak kita akan menjaring sendiri, kemudian berdiri, dan kita jadi pula menyetrika baju. Sehingga santri-santri kita jangan sampai menjadi santri yang kumuh. Santri yang bersih, yang rapi, seperti itu. Nah, diawasi, anak-anak diawasi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya sampaikan di dalam pembangunan pondok kita masih belum sampai ke titik finish, Bapak Ibu. Di sini kita laporkan keuangan masuk, Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini, tanggal 10 bulan November, uang infak yang masuk 589.527.575 rupiah. Dari anggaran, ya, karena kita pembangunannya hutang dengan pihak ketiga, anggaran kita total adalah 1.225.239.000 rupiah. Jadi kita masih menerima wakaf dari Bapak Ibu jamaah 644 juta sekian. Monggo bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin ikut berpartisipasi di dalam membesarkan pendidikan Islam di Bumi Brangkal, bisa langsung wakaf kepada panitia, bisa datang langsung ke
pondok, ya, yang sekarang pondok kita ini beralamat di madrasah, di MI, ya, atau bisa lewat transfer. Ya, kami layani ke nomor rekening BRI Cabang Gombong, nomor rekening 6687 01 009 001 530 atas nama Rumah Tafid Diponegoro. Setelah transfer, mohon konfirmasi wakaf ke nomor saya 089 673 120 051 atau ke nomor Bapak Budi Rianto 0852 2815 3938. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia untuk sesi pembukaan sambil menunggu jamaah yang lain hadir, ya. Mudah-mudahan pembukaan tadi tentang informasi pendidikan yang ada di Bumi Berangkal bisa membesar Bapak Ibu, ya, karena dahulu sebelum kemerdekaan, gitu ya, pusat pendidikan Islam itu di bagian utara, di bagian selatan, salah satunya adalah di Tanah Berangkal. Ya. Itu saja dari saya di pembukaan. Setelah ini kita langsung ke acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah bersama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, MA. Kepada Bapak Kiai Haji Faisal Muslim, MA, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, wabil khusus kenikmatan hidayah kita, kenikmatan kesehatan, keluarga, dan lain-lainnya. Kita juga memohonkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salat, selawat, dan salam kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah atau ajaran yang kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat ini, saya menyapa saudara-saudara mantan berangkal, terutama Assalamualaikum, selamat ketemu, senausan namang ketemu lewat gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pinarungan terus, sehat, jasmani rohani, dan kantong. Assalamualaikum. Judul menika wonten flyer menika agak salah. Hebat fadilah orang bijaksana. Tertulis hebatnya fadilah orang tidak ada orang yang kebijaksanaan. Ini janjane maksudnya orang yang bijaksana. Panjenengan sami pirsa nggih. Luqman menika bukan termasuk pada 25 kesultanan. Tapi karena beliau itu bijaksana, lajeng dan bijaksana itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di apa itu? Kebijaksanaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia karenanya amat sangat bersyukur, mensyukuri kenikmatan Allah itu diberi kebijaksanaan. Next. Sampun nggih, Mas. Ganti PowerPoint-nya, Mas. Mati langsung. Terus. Jadi Luqman itu amat sangat bijaksana. Dia itu sebenarnya mantan budak dari Afrika pada zaman jadul. Bukan hadur zaman jadul dulu menika. Tapi diberi anugerah napa menika sebagai orang yang amat sangat bijaksana sehingga akhirnya dimerdekakan oleh budaknya. Zaman dulu memang kalau perang kalah jadi budak. Perang lagi yang menang kalah
yang menang jadi budak lagi ya gitu. Nah, dia itu jadi budak tapi karena pandai dan bijaksana, langsung dimerdekakan. Dia itu pernah mengatakan ketika ditanya bagian mana dari badan yang amat baik, dia mengatakan hati. Lalu dia mengatakan, oh ditanya lagi, bagian mana yang amat jelek dari badan kita? Dia mengatakan hati. Nah, mereka cari Luqman bersyukur mereka wonten ayat 12 menika. Jadi walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara wa inna Allaha ghaniyyun hamid menika. Sungguhnya Luqman telah diberi hikmah, makanya bersyukur. Siapa saja yang mensyukuri nikmatan itu, sebetulnya itu mensyukuri untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur nikmat, maka ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak memerlukan syukur kita, tapi kita justru yang harus bersyukur atas kenikmatan itu. Makanya Luqman sudah bersyukur. Dan karena Luqman bersyukur, dia itu dimerdekakan oleh bosnya, oleh majikannya. Lalu dijadikan guru-guru dan tumpangan orang untuk selalu bertanya. Terus Mas. Ya, terusnya. Jadi dia itu dulu budak tapi pandai, lalu menjadi guru-guru orang di situ. Lalu dimerdekakan. Dan karena dimerdekakan, dia menjadi orang yang amat dihormati. Tadi saya katakan, dia itu suatu ketika ditanya, mereka sudah katakan tadi, bagian mana yang paling baik? Hati. Yang paling jelek juga hati. Sebab sesuai dengan hadis Nabi, teruskan ya. Terus hadis Nabi itu sesungguhnya di dalam diri seorang itu ada segumpal darah. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri seorang itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka jasadnya akan baik semuanya. Tapi jika jelek, akan jelek semuanya. Nah, ini hadis Nabi. Jadi itu juga yang dikatakan oleh Luqman untuk saudara. Makanya jagalah hati kita itu supaya mendapat istilah Qur'annya qalbun salim, hati yang damai. Jadi ada orang kaya jangan hasud, ada orang pandai jangan dengki dan sebagainya itu. Jadi qalbun salim jadi hati yang tenang, yang damai. Kalau orang bisa beli apa-apa, kita bersyukur. Alhamdulillah, dia bisa beli apa-apa. Moga saya ketularan. Jangan terus, wah cuzon. Wah dia kok bisa beli ya. Jangan-jangan dia KKN. Korupsi. Nah itu sudah suudzon, dosa itu. Makanya kalau apa-apa itu tergantung hati kita. Kalau hati kita, insya Allah, kalau hal yang qalbun salim, melihat orang senang, ikut senang. Melihat orang sedih, kita mencoba untuk memberikan bantuannya dan sebagainya, pertolongannya. Itulah. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi, Allah inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Maka jagalah hati. Terusnya Mas. Jadi jangan sampai kita nanti hatinya berangasan itu. Jadi akhirnya Luqman menjadi guru dan teladan banyak orang di sekitarnya. Namanya aja jadi Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Jadi jangan yang bijaksana pijak sini, tapi bijaksana. Kalau orang sekarang kebanyakan kan hantam kromo, bijaksana pijak sini. Kalau ini Luqmanul Hakim yang benar-benar bijaksana. Oke, terusnya Mas. Nah, itulah jadi Luqman.
Begitu pentingnya Luqman itu sampai Allah memberikan kehormatan. Dia menjadi salah satu nama di dalam surah Al-Quran. Ada surah yang namanya Luqman. Nah, makanya apa itu tausiahnya kepada anaknya juga diabadikan di dalam Al-Quran di surat Luqman dari 12 sampai 18 itu. Yang nasihatnya itu amat sangat baik dan masih tetap bisa dipakai sebab agama Islam itu agama yang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi apa-apa yang baik dulu masih diteruskan. Dan yang dulu kalau yang dari Nabi mesti baiknya. Malah ini bukan dari Nabi tapi dari orang yang bijaksana juga amat sangat baik. Dan itu dapat menjadi tuntunan kita. Mari kita lihat bagaimana Luqman memberikan ajaran dan melalui dia memberikan nasihat kepada anaknya yang bisa menjadi juga nasihat untuk kita semua. Enggak, terus Mas. Jadi kita itu melihat jangan pada orangnya tapi apanya. Jadi, apa yang dikatakan Luqman itu baik sekali. Walaupun dia itu seorang budak. Jadi dalam bahasa Arabnya dulu, undur maqala wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Kadang-kadang ada yang dikatakan oleh pembantu kita, atau murid kita, atau siapa, itu bagus. Jangan melihat, oh dia kan membantu saya, atau oh dia kan murid saya. Tidak kan. Apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada the song, not the singer. Nyanyinya bukan siapa yang nyanyi. Tapi dalam bahasa Arab tadi, undur maqala wala tandur mangkola. Nah ini. Tadi sudah kita sebut itu. Oke, terusnya Mas. Oke. Ini inti nasihat Luqman untuk anak-anaknya dan juga untuk kita. Sebab masih bisa dipakai, masih relevan. Sebab itu suatu hal yang amat sangat bagus. Itu intinya pertama, jangan musyrik. Musyrik itu menduakan atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu amat sangat besar dosanya. Itu dalam Luqman ayat 33 itu. Itu. Ayo terusnya. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasihatinya, dia mengatakan la tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, sebab musyrik itu dosa yang amat sangat besar. Malah boleh dikatakan dosa tak berampun musyrik itu. Nah, itu. Musyrik itu gampang sekali kita lihat. Kalau orang menyekutukan Allah dengan yang lain itu musyrik. Kalau malam Jumat kita sudah sholat tapi tetap mengundang ya, mbah itu, itu sudah karuan. Kalau mohon pada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan melalui orang lain atau jangan dengan orang lain. Terus dengan jadi kita itu Islam yang agama tauhid. Ya, tauhid itu Allah Subhanahu wa taala seperti di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang amat sangat esa, dan kepada Allah kita mohon sesuatunya atau mohon semuanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Keesaan Allah itu amat sangat menjadi inti daripada agama kita. Dan itulah maka kita jangan sampai musyrik. Jadi makanya teruskannya dalam surat An-Nisa
itu disebutkannya di sini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sungguhnya Allah tidak akan memberi ampun kalau ada orang musyrik. Tapi Allah akan memberikan ampun kepada dosa selain musyrik. Ya innallaha la yaghfiru man yasha. Innallaha ma yusyriku faqad iftara itsman 'azima. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa yang musyrik kepada Allah sudah berbuat dosa yang amat sangat besar itu. Wa man yusyrik billah, dan ini diulang pada ayat 116. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang itu telah keliru, sesat yang jauh sekali. Sebab harus ada satu aja itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam satu surat An-Nisa itu 2 ayat itu saling menguatkan. Karena saking pentingnya musyrik ini, jangan sampai musyrik. Makanya pada ayat 48 dan 116 itu diulang-ulang gitu. Oke. Nah, selanjutnya ayo terus selanjutnya ya. Lalu, dan yang harus ingat justru kita jangan sampai ada musyrik kecil. Musyrik kecil itu apa? Musyrik itu riya, pamer. Riya, pamer. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akhwafu ma akhfa alaikum syirkul asghar." Faqila ar-riya. Yang paling saya takutkan dari kamu sekalian adalah kamu kena musyrik kecil itu. Musyrik apa kecil? Lalu ditanya, faqila ar-riya dia. Sebab musyrik kecil itu nggak kelihatan. Riya itu dikira nggak musyrik, padahal itu dosa yang paling besar musyrik. Ya itu. Sebab sifat pamer itu termasuk musyrik kecil itu oleh Nabi. Sebab apa? Sebab itu bagaikan kita mempunyai lubang, di balon kita ada belabangnya. Walaupun lubang kecil, balon itu lama-lama akan kempes. Sifat pamer itu juga sifat yang bisa meniadakan agama kita. Terus kita menawi status agama Islam, tapi pamer itu termasuk yang akan menghilangkan agama kita. Sebab surat Al-Ma'un ayat 6 itu. Alladzina hum yura'un. Jadi orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama itu orang yang diantaranya orang yang suka pamer. Dikit-dikit pamer, dikit-dikit pamer. Wah, kalau tidak ada saya, wah saya yang itu. Wah, aku yang itu. Jadi akunya besar sekali. Jadi jangan sampai kita naudzubillah seperti itu. Kebetulan saja kalau umpamanya kita bisa menolong atau berinfak itu jangan terus besar kepala, tapi kita memberikannya seolah-olah itu apa itu kita tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, dan orang yang suka pamer itu ada ciri-cirinya. Itu dia suka dipuji orang. Dipuji orang. Wah, dia ya amat sangat dermawan. Wah, dia orang ibadahnya bagus sekali. Wah, dia amat sangat dermawan. Orang-orang suka ditolong dan sebagainya. Dan dia terus besar kepala. Dia senang sekali orang memujinya. Nah, karena dia telah senang di dunia dipuji orang, amat bangga, nanti di akhirat khawatir sudah tidak kebagian hal. Itu ada ceritanya. Itu nanti kita ceritakan lah. Pokoknya jangan sampai kita riya. Riya itu akhirnya akan meniadakan amalan kita. Jadi kita tidak akan dapatnya. Sudah kehilangan orang ulia apa-apa. Cara Bang Beranggal ini. Kehilangan tok malah ulia apa-apa. Karena digembar-gemborkan. Seperti ayam ngelatu
Satu RT dengar semuanya, petak, 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 petak. Padahal cuma mendok siji. Nah, padahal si bebek mendoknya banyak, diam saja. Bahkan Mas. Nah, jadi dia belum tentu apa yang kita kan itu diterima Allah. Semoga aja yang kita amalkan diterima. Tapi jangan terus yakin kita mohon supaya diterima Allah SWT. Sebab kalau tidak karena Allah yang memberikan rahmat kepada kita tidak bisa apa-apa. Lalu nasihat kedua Luqman itu kepada anaknya itu birrul walidain. Jadi apa itu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang telah mati. Enggak terus Mas. Birrul walidain. Itu dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa fisaluhu fi 'amain. Waliwalidayka ilayyal masir. Jadi sudah diwasiat kepada orang untuk berbakti kepada kedua orang tuamu yang telah bersusah payah mengandung dan membesarkan selama 2 tahun. Dia harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, dan Allah lah orang-orang itu akan kembali. Dalam Islam itu kalau kita memperingati itu malah justru yang lahir itu yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia alhamdulillah badannya semuanya komplit sehat. Lalu bersyukur terus kepada ibunya yang telah mengandung. Jadi dalam Islam itu saja kita merayakan niup balon boleh saja, silakan. Niup balon, niup ban juga boleh. Tapi yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kan di tradisi kita agak terbalik, malah anak subyong waktu nyanyi-nyanyi potong itunya, potong ininya. Ya boleh-boleh saja, tapi dalam Islam enggak. Kita alhamdulillah saya lahir dengan badannya komplit dan bagus sekali. Sehat juga. Lalu kita bersyukur kepada kepadanya yang telah lahir. Oke, teruskan Mas. Jadi itulah dalam Islam itu. Allah karena terlahir dengan sempurna, dua orang tuanya dan pada bapaknya yang baik dan mengasuhnya. Jadi mereka, kalau kita mau bersyukur, boleh. Yang bagus sekali itu bersyukur sesuatu untuk anak yatim dan sebagainya. Ya kalau kita hura-hura di hotel ya itu dianjurkan. Tapi kalau memang ada uang ya silakan. Apalagi diharuskan tidak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Lagi kalau kita mau bersyukur, dan itu bersyukur sambil berbagi kepada tidak seperti kita lah, jadi kepada anak yatim, afa dan masakin. Itulah jadi dalam Islam ulang tahun yang kita robah itu. Jadi justru anaknya yang orang tuanya ya, kencing dengan ibunya dan sebagainya.
kalau kita masih punya ibu, apa itu tidak seberapa yang kita bantu, yang ibu bantu kepada kita. Menggunakan terus tiganya, kalau kita orang tua selagi masih hidup. Jadi kalau masih hidup, sehingga tidak ada dalam Islam itu nama ancur, sebab dianjurkan sama kita, sebab dengan kita punya bisa dapat pahala, yaitu berbakti orang kita. Nah, teruskan, terus, kita harus banyak berdoa untuk mereka. Kita bisa bersedekah, ya, yang pahalanya untuk mereka. Kita yang bersedekah atau pahalanya untuk mereka. Alhamdulillah. Terus, jadi jangan sampai kita malah lupa. Sebab di dalam surat selanjutnya ayat 15. Alhamdulillah. Itu disebutkannya di sini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini. Jadi kalau orang tua kita itu meminta kita untuk berbuat hal yang jelek, apalagi musyrik, ya jangan ikut begitu. Kita boleh tidak ikut orang tua. Jadi tapi kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua, menemani orang tua kita di dunia gitu. Lalu di dunia itu kita harus ikut orang-orang yang saleh, orang-orang yang yakin bahwa akan kembali kepada Allah dengan baik. Itulah. Jadi kalau orang tua kita minta atau perintah hal yang kurang baik, jangan ikuti. Kita boleh tidak ikut orang tua kalau kurang baik. Tapi kita tetap wajib dengan orang tua itu mengasihi mereka, menemani mereka dan sebagainya. Oke, tapi lebih baik kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Oke, selanjutnya kita harus berteman dan berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, dengan harapan semoga kita bisa ketularan kebaikan mereka. Kita bisa meniru amal saleh mereka. Oke. Nah, terusnya, jadi orang tua sebaiknya hidup berkumpul dengan anaknya. Ini ajaran Islam. Wasahibuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah mereka di dunia dengan baik. Sebab ini akan bisa menjadi ladang kebaikan dan amal bagi si anak. Menjadi ladang anak untuk membalas budi pada kebaikan kedua orang tuanya. Jadi kita membalas budinya dengan itu. Tapi itu pun walaupun kita membalas budi sekuat apapun, tidak akan terbalas. Sebab cinta ibu, cinta orang tua itu tidak akan bisa kita balas. Apalagi kalau tidak kita membalasnya, ya kita berdosa sama sekali. Oke, terusnya, jadi dalam Islam itu tidak ada rumah jompo. Yang ada malah justru darul aitam, rumah anak yatim. Sebab dianjurkan dalam Islam kalau orang-orang tua itu sebaiknya dengan anak-anaknya. Sebab tadi itu ladang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai rumah jompo, begitu orang tuanya sudah tua, dimasukkan rumah jompo. Kita enak-enak. Wah, itu ya enak, tapi
itu bukan ajaran Islam. Gitu. Itu. Jadi kalau ajaran Islam itu kita harus temani mereka tetap. Gitu. Kecuali kalau orang tuanya nggak mau, oh saya punya rumah kok saya di sini aja, itu lain masalah. Tapi karena begitu ya kita harus tetap cepat dengan orang tua, sering menengok orang tua. Tapi yang penting kalau dalam Islam itu adanya anak rumah yatim piatu, anak darul aitam, rumahnya anak-anak yatim. Oke, terus itulah itu ajaran Islam itu. Birrul walidain malah amat sangat penting sehingga kadang-kadang ada kewajiban jihad berperang itu bisa kalah itu. Anak laki-laki yang mengasuh ibunya yang sudah tua diperkenankan tidak perlu jihad. Dan yang namanya jihad itu bukan harus beras-beras pakai pedang, pakai bedil dardo, tidak. Tapi jihad itu berbuat sesuatu sekuat tenaga kita. Terutama berbuat kebaikan. Jihad itu tokoh. Jadi sekuat tenaga itu berbuat baik. Dan jihad yang pertama itu harus bi'amwalikum, dengan harta bendamu, termasuk dengan kepintaranmu, kalau punya kuasa ya dengan kuasamu, seperti itu. Bukan ucuk-ucuk perang, itu namanya jihad. Tidak, jihad itu berbuat baik kepada Allah sekuat tenaga kita. Nah kalau termasuk itu, kalau kita diserang ya bagaimana lagi, kita harus membalasnya. Oke. Terusnya itu An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu fi waqtiha lalu qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu al-jihadu fi sabilillah. Ini ada hadis dari Abu Mas'ud. Jadi urutannya begini. Jadi Rasulullah tanya, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sholat pada waktunya. Gitu. Jadi kalau sudah waktu sholat cepat-cepat. Lalu ditanya lagi, apalagi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua lagi. Lalu apalagi jihad fisabilillah, jihad di dalam jalan Allah. Jadi tadi jihad dalam jalan Allah bukan perang. Tetapi sekarang banyak membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, yatim piatu, itu juga jihad. Nah kalau kita sudah diserang secara fisik lah, itu baru gitu. Jadi jangan ucap-ucap beras namanya jihad. Itu bukan jihad namanya. Nah itu. Oke, jadi jihad fisabilillah itu setelah itu kita harus yakin bahwa birrul walidain itu kadang-kadang malah mewajibkan kita untuk melebihkan birrul walidain. Baru jihad fisabilillah. Oke, itu sudah ada contohnya pada zaman Nabi itu. Ada seorang yang diajak perang, tapi kita tanya dia masih mengasuh orang tuanya, oleh Nabi, nggak usah, kamu usah ikut saja gitu. Perkembangan orang baik gitu tadi, orang tua, ladang amal, rumah contoh sebetulnya tidak begitu Islami, tapi yang Islami itu darul aitam. Itu, oke. Terusnya Mas, selanjutnya perbuatan baik atau buruk sekecil apapun akan kembali kepada kita. Itu pada ayat selanjutnya itu ya bunayya innaha indakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi wahai anakku, sungguh kalau ada perbuatan sekecil zarah atau biji itu ada di bawah batu ataupun di langit atau yang jauh, itu nantinya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha Latifun Khabir, Maha halus dan Maha mengetahui. Jadi apapun yang kecil itu
Terus tidak akan ada balasannya. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan nanti, wah nanti kalau sudah banyak, gitu. Jangan. Mulailah sekarang aja. Gitu. Oke, jadi itu jadi sekecil apapun perbuatan, baik perbuatan jelek atau perbuatan baik, itu akan kembali kepada kita nanti. Oke, monggo selanjutnya Mas. Itu ya tadi saya katakan, sekecil apapun amal kita, walau tertutup dan lama, mesti akan kembali kepada kita. Pada surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 juga ada, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat sekecil zarah, biji zarah pun kebaikan, nanti akan melihatnya. Dia akan mendapat pahala. Siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun, nanti akan melihatnya. Dia akan kembali kepada dia. Jadi jangan menyepelekan perbuatan kecil atau perbuatan jelek atau perbuatan baik, walaupun itu kecil. Jadi, kalau kita punyanya kecil ya, berikan kecil, sedikit ya sedikit, jangan sampai menanti sampai besar atau sampai ada yang banyak gitu. Maka terus itu perbuatan baik menurut Luqman yang nomor 4 itu tadi mesti tidak akan tertukar walaupun kecil. Baik kejelekan atau keburukan akan kembali baik kepada kita. Dan amal yang disukai Allah itu terus-menerusnya. Itu jadi kita berbuat baik terus-menerus, walaupun kecil itu Allah amat sangat menyukainya. Jadi ahabbul a'mal itu Allah Ta'ala adawamuha. Amal yang paling disukai Allah SWT itu adalah terus-menerusannya. Adawamuha. Nanti akan ada hadisnya itu. Oke. Namun kita harus yakin bahwa sesuatu itu, apalagi amal itu harus niatnya jelas. Harus niatnya jelas itu. Ikhlas itu. Lillahi ta'ala. Jangan lil lainnya. Nanti enggak karuan itu. Itu tadi ini lagi itu sudah ini. Terusnya Mas. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi perintahnya mengamalkan agama dari Luqman itu amat sangat relevan sampai sekarang pun gitu. Jadi ya itu pula ya sekarang perintah sholat itu. Kalau tadi perintah mengamalkan, sekarang teruskan Mas. Nah ini, ya bunayya, aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan perintahlah berbuat baik dan cegahlah berbuat munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi kalau kita mendapat musibah itu harus sabar. Inna dzalika min azmil umur. Sungguh itu merupakan hal yang amat penting. Jadi perintahnya itu ada 3. Pertama sholat. Lalu bukannya sholat saja, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Perintah berbuat baik dan mencegah berbuat jelek. Lalu sabar. Itulah, jadi orang sholat itu harus 3-nya ini. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Apa ini sholat? Dalam ayat lain disebutkannya itu aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Teruskan Mas, ini hampir jam 7. Ayo mendengar sholat. Itu bukti orang yang beragama. Jadi tanpa sholat orang tidak beragama. Nah terus
amar ma'ruf nahi munkar itu amat sangat pentingnya gitu. Sebab kalau Islam itu bukan agama yang nafsi-nafsi, agama diri sendiri, tapi justru agama dengan sosialnya itu samanya. Itu. Oke, terusnya perintah untuk bersabar jika kena musibah. Nah itu terusnya, halo. Sikap orang Muslim itu begini. Sikap orang Muslim seperti ini. Idza in asobatu sarra syakaru wa kana khairan lah. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Wa ni asobatum darra sabaru kana khairan lah. Kalau dia senang kena musibah, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Itu hadis yang diriwayatkan Muslim. Oke, jadi kita harus bersyukur dan kalau tidak senang bersabar. Oke, terus mas. Oke. Lalu berakhlakul karimah. Kita harus berakhlakul karimah. Itu perintah agama itu. Oke, terus mas. Ayo. Itu. Wala tusa'ir khaddaka. Jangan kamu memalingkan mukamu. Jangan memalingkan muka dan menghina orang lain. Perintahnya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maruha. Dan kamu jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan kamu jangan gembelengan. Jadi jangan memalingkan muka. Memalingkan muka artinya menghina orang dan jangan gembelengan, sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Innallah apa itu? Innallah yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang pada orang yang bangga, yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Terus, oke. Menurut Nabi itu akhlak orang Islam itu harus seperti yang dikatakan Nabi. Apa itu yang hadis riwayat Muslim ini? Min akhlaqil mu'min husnul hadits idza haddatsa. Kalau ngomong itu ngomong yang baik. Wa husnul istima' idza khutza. Kalau diajak ngomong ya harus perhatian, jangan nyeleweng gitu. Wa husnul hadits bisyri idza laqiya. Dan kalau bertemu orang jadi orang yang baik. Wa wafa'un bil wa'di idza wa'ada. Dan menepati janji kalau sudah berjanji. Itu sifat orang Islam harus seperti itu, orang mukmin harus seperti itu, akhlakul karimah. Jadi kalau orang Islam itu jangan menyepelekan orang lain atau menghina orang lain. Oke, terus itulah jadi pedoman hidup kita itu. Jangan sampai kita malah taruhan. Itu dalam surah selanjutnya, sederhanakanlah dalam hidupmu. Hidup sederhana, jangan berlebihan ya. Itu kamu harus punya tujuan dalam perjalanan atau dalam hidupmu. Ya, apa itu? Terusnya mas ya. Waqsid fi masyika. Ada dua arti. Waqsid fi masyika itu kamu harus sederhana dalam perjalanan, dalam hidupmu, atau kamu harus punya tujuan dalam hidupmu. Nah, jangan asal jalan. Nah, mau pergi, ya tujuannya apa? Begitu juga hidup kita itu tujuannya apa? Kalau tujuan orang Islam itu tidak terang. Itu dalam hadisnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu malah bukan hadis, tapi itu dari Quran itu ya. Itu jadi kita harus di dunia baik, di akhirat juga baik, dan kita dijauhkan dari azab neraka. Gitu. Jadi tujuan kita begitu itu. Makanya harus kita berbuat baik yang banyak. Gitu. Sebab agama itu adalah amal soleh. Agama itu amal soleh. Oke, terusnya mas. Oke. Lunakkan atau rendahkan suaramu. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Waqdud min sautik inna ankarul aswat lahazul hamir.
Dan apa itu sedekah suaramu. Artinya suaranya secara fisik itu jangan keras-keras, yang bagus, yang halus saja. Nanti telinga orang peka. Tapi secara maknawi jangan kamu seperti suara keledai nanti, nggak ada artinya, hanya kerasnya aja gitu. Waktu ini harus hamil itu. Jadi itulah jadi maksud itu. Jadi secara maknawi itu jangan keras-keras, artinya jangan kasar, jangan tidak ada artinya, hanya kerasnya aja. Oke, terusnya Mas. Nah, itu amat sangat penting. If you fail, kamu rencanakan, itu amat sangat penting. Tidak, makalah rencana kita dalam hidup pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa benar. Oke, teruskan Mas. Ya. Jadi ringkasannya inilah jadi kita yang telah kita pelajari bersama itu Luqmanul Hakim karena dia macam. Jadi inti nasihatnya itu masih relevan sampai sekarang. Jangan musyrik, pertama birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, perlu ikut perintah jika perintah itu jelek dari orang kita itu. Kita bergaul dengan orang tua walaupun tidak sepaham. Pentingnya berteman dengan orang saleh. Wong soleh kumpulono. Hadis Nabi kan habul amal. Jadi kalau kita berbuat kecil tak terus menerus. Nah, itu terus kanlah sholat, beragar serta sabar kena musibah. Nah, mari kita hampir sudah sederhana hidupmu, walaupun kita punya uang, dan hidup harus ada rencananya. Saya katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kurangi volume suaramu, bicara hal yang baik dan tidak menyakitkan orang. Jadi jangan suara keras tapi nggak baik. Semoga ini menjadi juga nasihat untuk kita laksanakan dari Luqman yang masih relevan sebab itu adalah Al-Quran. Semoga dayanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA atas tausiah yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang bijaksana, meniru, meneladani apa yang disebutkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah tentang kisah Luqmanul Hakim. Kemudian bagi Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid ataupun yang hadir di via online, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Tadi ada yang mengangkat tangan, monggo bisa meng-unmute mic-nya ya, untuk mulai bertanya. Monggo ya. Atau bisa lewat chat ya. Bisa lewat chat ketika ingin menanyakan dari kajian atau mungkin dari hal-hal yang lain. Kami persilahkan monggo. Kalau tidak ada, mungkin cukup Mbah ya, untuk kajian malam hari ini. Alhamdulillah untuk seluruh jamaah bisa memahami isi dari
kajian yang disampaikan oleh panjenengan. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dikaji oleh kita semuanya, ya, kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkannya. Ya. Dan mudah-mudahan Allah membalas pahala yang berlimpah, keberkahan ilmu kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA. Itu saja dari kami, dari panitia kajian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.